Halo penggemar anime Solo Leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Setelah kemarin saya bahas anime Solo Leveling Season 2, episode 18, dan di video kali ini Mimin akan lanjutkan cerita dari Solo Leveling Season 2-nya ke episode 19 part 1, saat dimana pertarungan sengit Jinwo yang akan bertarung melawan sistem di dalam Red Gate Double Dungeon. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya Jinwo yang sangat panik karena dirinya telah ditipu oleh sistem. Menyadari hal itu, sontak Jinwo pun langsung menyuruh semua petugas untuk membatalkan raid-nya sekarang juga. Jinwo juga memberitahukan kepada mereka bahwa tim raid saat ini sedang dalam bahaya, dan jika mereka tidak berhenti, maka tim raid akan mati secepatnya. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung memasuki gate itu sambil berkata, "Akan ku bawa tim raid keluar dari sini." Di sisi tim raid yang sedang di dalam gate. Di momen ini mereka kebingungan dan sempat berpikir bagaimana caranya mereka untuk membuka pintu itu. Bahkan jika mereka menggunakan sihir, pintu tersebut tidak tergores sedikit pun. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Jinwo yang berada di belakang mereka, lalu mengatakan bahwa pintu itu adalah jebakan. Kemudian, para hunter yang tidak mengenal Jinwo, ia pun bertanya, "Siapa kau?" Mendengar itu sontak Jinwo pun menjawab, "Saya bantuan tambahan untuk dungeon ini." Namun dengan salah satu hunter dari mereka, ia pun sudah tahu bahwa orang itu adalah hunter Sung Jinwo Rank S. Setelah menyadari hal itu, sontak Jinwo pun kembali memberitahukan kepada mereka bahwa tempat ini sangatlah berbahaya. Hingga di sini Jinwo akan mengambil alih tempat ini dan menyuruh para hunter untuk segera pulang. Setelah itu, Jinwo langsung saja untuk mencoba membuka pintunya dengan mendorongnya. Namun pintu itu seketika tidak bisa terbuka oleh dirinya. Dan pada momen itu, ia pun seketika diberitahukan oleh sistem. Jika dirinya ingin membuka pintunya, maka ia harus menggunakan kunci Hartenon yang ia dapatkan waktu itu. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung mengeluarkan kuncinya lalu berkata, "Beda dari sebelumnya. Mungkin di sini aku akan gunakan kuncinya." Dan setelah pintunya terbuka oleh Jinwo, lagi-lagi para hunter kembali dikejutkan hingga bertanya-tanya, "Apa? Bagaimana dia bisa membukanya? Ku pastikan tadi tidak bisa terbuka." Setelah itu Jinwo diberitahukan oleh salah satu hunter bahwa Jinwo tidak punya hak untuk memerintahkan mereka pergi karena Guild Dragon telah membeli raid dungeon ini. Dan bukan berarti walaupun Jinwo hunter rank S bisa seenaknya untuk mengusir mereka. Menyadari itu, Jinwo pun memberitahukan kepada mereka, "Kalian tidak akan kuhentikan. Jika ada yang ingin masuk, silahkan." Mendengar itu sontak salah satu hunter yang tadi langsung bergegas untuk memasukinya. Namun setelah ia masuk dan melewati pintu itu, tiba-tiba ia pun langsung diserang oleh prajurit di dalam pintu. Namun untungnya Jinwo bisa menyelamatkannya dengan menariknya dari serangan mematikan tadi. Hingga di momen ini, Jinwo kembali memberitahukan kepada mereka bahwa monster di dalam ruangan memang seperti itu. Lalu bertanya, "Yakin masih mau masuk ke dalam?" Kemudian, Jinwo kembali menatapnya dengan tajam. Lalu di sini ia menyuruh mereka untuk pergi dan menyuruhnya untuk melaporkan kepada asosiasi hunter bahwa Double Dungeon telah muncul. Dan setelah Jinwo sudah memasuki ruangan pintu itu, seketika pintu tersebut tiba-tiba langsung tertutup. Di momen ini terlihat dengan sebuah patung-patung yang berbentuk seperti prajurit-prajurit kesatria yang sangat mengerikan. Dan setelah Jinwo sudah tiba, ia pun berkata, "Aku sudah kembali lagi." Dengan salah satu patung batu yang melihat Jinwo, ia pun berkata di dalam benaknya, "Berbeda dari waktu itu, bahkan sekarang bisa kurasakan dengan jelas." Di sisi Jinwo, ia pun telah menyadari bahwa mungkin ada seseorang yang mengendalikan mereka. Dan bukan hanya itu, Jinwo juga mengetahui bahwa ada satu patung benda yang memancarkan energi sihirnya di dalam ruangan itu. Dan benar saja tiba-tiba salah satu patung itu seketika memancarkan aura sihir matanya yang berwarna merah. Melihat itu, sontak Jinwo pun kembali menatapnya lalu bertanya, "Jadi kau ya?" Namun dengan patung itu, seketika dirinya hanya terdiam dan tidak mau merespon pertanyaan dari Jinwo tadi. Melihat hal menyebalkan itu, lagi-lagi Jinwo kembali bertanya, "Oi, kau berniat untuk tutup mulut? Kenapa nggak jawab?" Namun dengan patung itu yang tiba-tiba tersenyum, kemudian ia pun menjawab,
Jadi akhirnya Anda datang. Di sisi lain, dengan diperlihatkannya Hunter Yuri Orlov yang sudah tiba di Jepang, hingga langsung disambut dengan para reporter yang mengambil sebuah rekaman dan bertanya-tanya, "Pak, bagaimana cara Anda menahan gate-nya?" Yuri Orlov pun menjawab bahwa dirinya akan menahannya seperti yang ia biasa lakukan. Dan akan kubuat lingkaran sihir besar di sekeliling gate. Kemudian kugunakan sihirku dan selesai. Dengan yakinnya Yuri Orlov pun kembali mengatakan bahwa apapun yang ada di dalam gate, ia pastikan tidak akan pernah lolos. Mendengar itu lagi-lagi para reporter kembali bertanya, "Maksud Anda bisa menahan gate rank S sendiri? Dan apa pendapat Anda kepada masyarakat yang tidak percaya dengan kemampuan Anda?" Yuri Orlov pun menjawab, "Mustahil mempertahankan barrier jika hanya menggunakan sihirku. Namun, kekuatanku mampu menyerap sihir dari daerah sekitar dan menstabilkan barrier. Jika kristal mana dalam jumlah banyak diletakkan di Tokyo, kristal itu akan diserap oleh lingkaran sihir. Seperti menghidupkan mesin mobil sekali barriernya aktif, dia akan langsung menyerap sihir dan menjadi semakin kuat." Setelah mengatakan itu, lagi-lagi dengan gayanya yang menunjuk menghadap para reporter, lalu kembali berkata, "Kalian akan kuselamatkan. Kalian hanya perlu mengingat siapa penyelamat kalian." Di sisi ketua Gogonhi yang melihat keyakinan dari The Hunter Yuri Orlov, ia pun mengatakan, "Aku tak tahu apa Yuri Orlov sanggup menahan gate-nya." Namun ketua Gogonhi hanya tahu tentang apa konsekuensinya jika Hunter Yuri Orlov gagal total. Bertepatan dengan itu, Gogonhi bertanya kepada Won Jin-chul mengenai kabar dari Sung Jin-woo. Mendengar itu, Won Jin-chul pun memberitahukan bahwa Sung Jin-woo sedang menyelesaikan gate di kota Seoul. Dan di momen itu, Won Jin-chul langsung memberikan sebuah dokumen permintaan hak dari Guild Jinwoo, yaitu Guild Ah-jin. Kemudian berkata, karena daerah tersebut tumpang tinding dengan White Tiger, Hunters, dan River Guild, kami mencoba mencegah keributan antara mereka. Gogonhi yang menyadari itu tentu dibuat tersenyum, karena guild kecil dengan satu hunter yaitu Jinwoo seorang. Ia sedang bermasalah dengan guild yang lebih besar. Namun di momen itu tiba-tiba Won Jin-chul sedang ditelepon, lalu dirinya meminta izin untuk mengangkatnya sebentar. Akan tetapi setelah Won Jin-chul mengangkatnya dan mendengar laporan bahwa terjadinya double dungeon, betapa terkejutnya Won Jin-chul. Kembali ke sisi Jinwoo yang sedang berada di dalam ruangan gate double dungeon. Di momen ini terlihat dengan patung itu yang sudah memancarkan gerakan sayapnya di depan Jinwoo. Lalu ia seketika langsung merusak tablet yang ia pegang. Setelah memecahkannya, ia pun menyambut Jinwoo dengan mengatakan, "Akhirnya kau sampai." Mendengar hal itu, sontak Jinwoo pun kembali berkata, "Apakah kau yang memanggilku untuk kesini?" Patung itu pun menjawab benar. Dengan Jinwoo yang telah menyadarinya, lagi-lagi ia kembali bertanya, "Apakah kau monster?" Dengan patung yang mendengar itu, ia pun kembali menjawab, "Salah mempertanyakan hal itu. Anda tidak seharusnya bertanya siapa aku, melainkan Anda sebenarnya apa? Sekarang adalah ujian terakhir Anda." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung membangkitkan semua para patung yang berada di sana. Dan di momen itu, patung tersebut kembali memberitahukan kepada Jinwoo mengenai ujiannya. Jika ujian itu selesai oleh Jinwoo, dan Jinwoo masih bisa bertahan, maka ia pun akan memberitahukan kepada Jinwoo tentang dirinya. Hingga ujian pun dimulai dengan pasukan prajurit patung yang sudah bergerak untuk menyerang Jinwoo. Akan tetapi, ketika Jinwoo akan membangkitkan pasukan prajurit bayangannya, Raja Patung itu pun kembali menjelaskan bahwa ujian ini adalah ujian terakhirnya, maka bukan begitu caranya. Bahkan kemampuan spesifik kelas milik Jinwoo dibatasi untuk ujian terakhir ini. Hingga di sini ia pun kembali berkata, "Aku di sini menguji Anda. Aku tidak tertarik dengan kemampuan pelayan Anda." Namun tiba-tiba Jinwoo dibuat sangat terkejut ketika mendengar mengenai penggunaan beragam potion dan penggunaan toko dilarang untuk digunakan. Bahkan bukan hanya itu, akan tetapi seperti efek pemulihan, status dari penaikan level, dan bonus quest juga dilarang untuk digunakan. Dan tiba-tiba semua prajurit patung itu kini sudah hampir untuk mendekati Jinwoo yang akan melancarkan serangannya. Jinwoo yang menyadari hal itu, ia pun masih mengingat bahwa inventory-nya masih bisa untuk diakses. Namun, setelah menyadari itu, tiba-tiba salah satu prajurit patung itu seketika langsung melancarkan serangannya kepada Jinwoo dengan menggunakan sebuah senjata panah yang sangat besar.
Tapi dengan cepatnya Jinwo pun seketika berhasil menahannya hingga langsung mematahkan senjatanya. Setelah mematahkan panah itu, ia pun langsung melancarkan serangannya menggunakan panah yang tadi ia patahkan. Hingga serangan dari dirinya tadi berhasil menusuk kepala monster batu itu. Dengan Jinwo yang melihat lawannya kesakitan, ia pun lagi kembali melancarkan serangannya dengan menendang senjata panah yang menancap di kepalanya. Setelah momen itu, Jinwo pun berhasil menumbangkan salah satu prajurit monster batu. Setelah mengalahkan satu monster batu, lagi-lagi Jinwo kembali dikejutkan ketika salah satu monster batu itu sudah bersiap untuk langsung melancarkan serangannya dengan mengayunkan senjata kapaknya ke arah Jinwo. Hingga di momen itu, Jinwo pun juga langsung mengeluarkan senjata item daggernya untuk menebas senjata kapak dari monster batu itu. Kemudian ia lanjutkan dengan melompat ke atas hingga langsung menusuknya dengan dua senjata daggernya. Bertepatan dengan itu, lagi-lagi Jinwo kembali dikejutkan saat melihat salah satu monster batu itu yang sudah bersiap untuk kembali melancarkan serangannya menggunakan sebuah senjata panah hingga langsung memancarkannya. Akan tetapi, dengan mudahnya Jinwo kembali berhasil menangkisnya dengan menggunakan senjata daggernya dan langsung melancarkan serangannya dengan menendang senjata panah yang ia tangkis tadi dari monster itu. Setelah serangan itu dipancarkan, seketika kepala dari monster tersebut langsung hilang entah kemana. Setelah menumbangkan salah satu lawannya lagi, di sini Jinwo berkata, "Benar, aku sudah menunggu untuk momen ini." Hingga serangan demi serangan dari Jinwo dan disambut dengan perkataan di dalam benaknya, "Aku hidup untuk momen ini. Bisa kulihat, semua pergerakan mereka tidak seperti sebelumnya. Mereka semua kuat, tapi aku bisa." Di sisi Raja Monster Patung yang melihat pergerakan yang sangat cepat dan kekuatan Jinwo saat ini, ia pun mengatakan, "Jadi memang benar, Anda sudah berkembang dengan baik. Anda memang luar biasa, namun terlalu awal untuk mengakhiri ujiannya." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Jinwo kembali dibuat sangat terkejut saat dirinya melihat Monster Rumble yang sangat besar dan sangat mengerikan. Dan di momen itu, dengan senyuman dari Monster Rumble, ia pun berkata, "Sekarang waktunya memuji Tuhan." Kembali ke sisi Ketua Gogonhi yang sedang kedatangan tamu dari Jepang, yaitu Presiden Asosiasi Matsumoto. Di momen ini, Matsumoto memberikan sebuah kontrak yang menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengambil sedikit pun inti sihir di Pulau Jeju saat itu. Akan tetapi, dirinya akan mengambil Hunter Sung Jinwo untuk diperkerjakan sebagai gantinya. Mendengar itu, sontak Ketua Gogonhi pun langsung dikejutkan. Tapi di sini Gogonhi memberitahukan kepada Matsumoto bahwa Jinwo bukan lagi bagian dari Asosiasi Hunter. Mendengar itu, Matsumoto pun kembali mengatakan, "Saya paham, tapi dia tidak dapat dihubungi kecuali melalui Asosiasi Korea. Kami tidak meminta Anda bertanya kepadanya untuk kami. Kami hanya meminta untuk memberi kesempatan untuk bernegosiasi dengan beliau." Namun, setelah Ketua Gogonhi melihat dokumen tersebut, ia pun berkata di dalam benaknya, hanya untuk kesempatan ini mereka rela untuk memberikan jumlah uang yang amat sangat besar dengan meninggalnya Kotoryuji. Mereka tidak punya kekuatan untuk menahan Renges Gate lagi. Mengingat potensi The Hunter Sung Jinwo, ini bukanlah tawaran yang buruk. Setelah melihat dokumen dari Presiden Asosiasi Matsumoto tadi, Gogonhi pun meminta kepada Matsumoto untuk mendiskusikannya tanpa menggunakan penerjemah. Mendengar itu sontak Matsumoto pun dibuat sangat terkejut. Lalu bertanya, "Anda mengerti bahasa Jepang?" Gogonhi pun menjawab, "Dulu saat saya masih muda, ayah saya membuka bisnis kecil di Jepang." Pendiskusian pun dimulai dengan Ketua Gogonhi yang langsung berkata, jika Matsumoto menggunakan trik murahan, lebih baik Matsumoto untuk berhenti dan mundur dari sekarang. Dan ternyata Ketua Gogonhi saat ini sudah mengetahui bahwa Guild Short Sword ingin memutuskan hubungan kepada Presiden Asosiasi Matsumoto. Dengan Matsumoto yang mendengar itu, sontak dirinya dibuat terkejut dan langsung berdiri hingga memarahi Gogonhi. Namun dengan Gogonhi, ia pun kembali menjelaskan bahwa Guild Short Sword menolak bantuan dana dari Asosiasi Hunter Jepang dan mereka lebih memilih untuk menerima subsidi dari pemerintah karena Guild Short Sword awalnya seperti kaki dan tangan dari Asosiasi Hunter Jepang. Ketua Gogonhi juga memberitahukan bahwa dengan pengaruh dari The Hunter Gotoryuji, mereka dengan mudahnya mengumpulkan Hunter Rank S. Namun sekarang mungkin akan menjadi lebih sulit semenjak Guild Short Sword jatuh.
Mendengar itu, sontak Presiden Matsumoto kembali dibuat sangat terkejut hingga takut. Karena dirinya berpikir, jika gate itu tidak diblokir, maka semua tanggung jawab akan berada di tangannya. Setelah itu, dengan marahnya Ketua Gogonhi seketika langsung menunjukkan sebuah alat black box dari Transceiver milik Jepang yang dipegang oleh Guild Swordsword, yaitu Goto Ryuji. Melihat itu, sontak Matsumoto dengan takutnya hingga tidak berani untuk berkata-kata lagi kepada Ketua Gogonhi. Dan mungkin Presiden Asosiasi Matsumoto kena mental ya, guys. Tiba-tiba terlihat di sini dengan Ketua Gogonhi yang sangat marah hingga mengeluarkan aura kekuatannya, lalu kembali berkata kepada Matsumoto, tidak dapat mendiskusikan apa yang harus diperbuat dengan Magic Core. Namun kalau ini benarkan, menurutmu apakah masyarakat hanya akan menyelamatkan Anda? Setelah mengatakan itu, Gogonhi pun langsung merusak alat black box itu, lalu kembali mengatakan dan menatapnya dengan amat tajam. Akibat permainan satu orang, satu negara, tidak seluruh Asia seharusnya berada dalam krisis. Hingga di momen menegangkan itu, Ketua Gogonhi langsung menyuruh Matsumoto untuk berterima kasih kepada Hunter Sung Jinwo. Kembali ke sisi Jinwo yang masih bertarung melawan prajurit monster batu. Di momen ini Jinwo kembali berhasil menebas kepala musuhnya. Namun ketika dirinya melihat ke arah belakang, betapa terkejut dirinya saat melihat monster batu itu yang kini semakin banyak dan bersiap untuk melancarkan serangannya kepada dirinya. Bahkan dengan monster rumble yang sangat besar juga, ia pun menatap Jinwo dengan sangat menyeramkan. Melihat momen menegangkan itu, sontak Jinwo pun langsung mengaktifkan skill Dominator Touch-nya untuk melancarkan serangannya kepada prajurit monster itu. Monster Rumble yang melihat momen itu, seketika dirinya akan memampatkannya untuk menyerang Jinwo. Hingga di sini ia pun langsung memancarkan serangannya dengan menggunakan kekuatan sihir api yang keluar dari matanya. Namun, serangan itu tentu dibuat sia-sia karena serangannya hanya mengenai monster yang Jinwo angkat tadi. Setelah Jinwo menggunakan skill Dominator Touch-nya, seketika skillnya kini sudah naik level max yang menjadi bentuk terakhir, yaitu Ruler's Authority. Tapi dengan Jinwo yang melihat serangan api dari monster Rumble yang terus-menerus dikeluarkan olehnya dan hampir untuk mengenainya, Jinwo pun langsung menghindarinya, lalu berkata di dalam benaknya, tadi itu sangat berbahaya, bahkan dengan kekuatanku yang sekarang, masih tidak aman bagiku untuk menerima serangannya langsung. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 2, episode 19 part 1 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai dukungan untuk saya di channel ini.